Perkenalkan, nama saya Rere Aurelia dari kelas A1 angkatan 2019. Di sini saya akan melanjutkan kembali buku kerja ke-10 dan 11 dari Kewirausahaan 2 yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Let's go! Baik, langsung saja. Di sini ada buku kerja yang ke-10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Untuk elemen yang pertamanya adalah identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Di sini untuk kriteria unjuk kerjanya, yang pertama ada alasan kebutuhan modal usaha baru. Ini diidentifikasi berdasarkan tantangan atau cash flow, penanaman modal, dan siklus pengembangan produk yang panjang. Kriteria unjuk kerja yang kedua yaitu sumber-sumber modal personal. Ini diidentifikasi berdasarkan sumber dana dari pribadi pendiri, teman, dan keluarga. Untuk kriteria unjuk kerja yang ketiga yaitu potensi peningkatan pendanaan. Ini dapat mencakupi dari personal fund atau dana pribadi dan equity capital atau penyertaan modal. Selanjutnya untuk elemen yang kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Untuk kriteria unjuk kerjanya, yang pertama ada business angels, mempunyai karakteristik mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Selanjutnya kriteria unjuk kerja yang kedua yaitu jenis venture capital. Jenis venture capital ini dapat mencakupi berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Untuk kriteria unjuk kerja yang ketiga yaitu initial public offering, ini dapat bermanfaat mengatasi kendala pinjaman dalam perusahaan. Selanjutnya, elemen yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Untuk kriteria unjuk kerja yang pertama yaitu bank komersial, diidentifikasi mempunyai karakteristik berupa bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Kriteria yang kedua yaitu SBA Guaranteed Loan, diidentifikasi memiliki karakteristik hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Selanjutnya, kriteria yang ketiga yaitu sumber-sumber pinjaman lain. Ini diidentifikasi dari teman dan keluarga, karena restoran perseorangan ini dibentuk dan dikelola oleh teman dekat, kerabat, dan keluarga. Dan langkah yang terakhir yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Untuk kriteria unjuk pertama yaitu leasing atau sewa. Ini diidentifikasi memiliki karakter sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Selanjutnya, kriteria unjuk kerja yang kedua yaitu SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR atau Small Business Technology Transfer. Grant program diidentifikasi memiliki karakteristik SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Langsung aja kita lanjut ke buku kerja yang ke-11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah yang pertama ada identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya yang pertama ada informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Di sini dapat mencakupi kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas, dan angka penjualan. Untuk jenis pemasarannya dapat mencakupi yang pertama pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh. Untuk kriteria unjuk kerja yang kedua yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Ini diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Dalam potensi pasar barunya ini dapat mencakupi e-commerce dan untuk kontribusi pada bisnisnya berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, profitabilitas. Kriteria unjuk kerja yang ketiga yaitu pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Ini dapat mencakupi institutional approach, yaitu supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembelian akhir.
Selanjutnya, elemen yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. Kriteria unjuk kerja yang pertama yaitu peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, dapat menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Dan pengembangan produk. Ini dijual kepada pelanggan dengan mengubah FIB atau Features, Advantage, and Benefit dari sebuah produk, mengubah model, atau menambahkan ukuran baru. Kriteria yang kedua yaitu hasil evaluasi peluang. Ini dapat mencakupi sebuah desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua ada fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Lalu ada keamanan produk, tidak menimbulkan, dan kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Kriteria yang ketiga yaitu kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Ini dapat mencakupi dari faktor eksternal, yaitu kode praktik, kebijakan, dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan. Lalu ada biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kriteria yang keempat yaitu kemungkinan strategi pesaing potensial. Ini dapat mencakupi dari pemotongan harga, kupon, dan penjualan 2 untuk 1. Dan kriteria yang kelima yaitu ranking peluang pemasaran. Ini dapat mencakupi dari top ranking topik, seasonal topics, dan new topics. Dan elemen yang terakhir yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Untuk kriteria unjuk kerja yang pertama yaitu perubahan yang diperlukan adalah perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif end-to-end, infrastruktur teknologi pemasaran, dan data pemasaran dan analisis. Untuk kriteria yang kedua yaitu perubahan organisasi. Ini dapat mencakupi dari struktur fungsional organisasi. Dan kriteria yang ketiga yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya. Ini dapat berupa staf tambahan, penelitian, dan pengembangan. Selanjutnya kriteria yang keempat yaitu komunikasi kelayakan. Komunikasi kelayakannya ini dapat diperoleh dari staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. Dan kriteria yang terakhir, dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Jadi berdasarkan analisa yang di atas, usaha ini memiliki peluang pemasaran yang cukup besar dan terbuka, maka harus segera melakukan upaya peningkatan customer engagement agar dapat memanfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin. Sekian yang bisa saya sampaikan dari analisa buku kerja saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Thank you for watching.